Haha, bukankah ini William, bapak kecantikan? Wah, pemandangan ini langka banget. Pak William, sejak kapan kau datang ke Rakarta? Apakah kau datang untuk berlibur? Sepertinya aku terlalu meremehkan popularitasku. Semuanya. Hari ini dia datang untuk menemaniku sebagai pendampingku, bukan mau berbisnis. Tolong jangan ganggu dia. Haha, Nona Alexa salah. Kami bukan mau merebutnya darimu, kami hanya mau berteman dengan Pak William. Mungkin nantinya akan ada kesempatan untuk bekerja sama. Pak Marco, kau masih aja suka bercanda. Aku nggak ada pemikiran seperti itu. Kalau kau bisa merebutnya, aku jamin aku nggak akan cemburu. Ya, berarti kau memang hebat. Alasan Alexa membawaku ke sini sepertinya nggak sesederhana kelihatannya. Dia cukup cerdik. Sayangnya aku nggak suka cewek yang terlalu cerdik. Kalau nggak, aku pasti sudah menerima Vivian. Musiknya sudah dimulai. Maukah kau menari denganku? Kau mungkin nggak percaya kalau aku pernah berlatih menari. Tentu saja. Meskipun aku nggak tahu apa tujuannya, kalau dia hanya menganggapku sebagai cowok genit dan mau menggodaku, dia pasti nggak akan berhasil. Apa? William menari dengan Alexa? Cuma tarian biasa. Wajar kan? Tidak ada yang salah. Apa kau yakin? Coba lihat dengan jelas. Astaga, itu bukan tarian biasa. Kenapa dia langsung menari dekat-dekat? Dari siapa dia belajar? Kakak Alexa, bagaimana tarianku? Lumayan. Sepertinya kita sangat cocok. Apakah kau punya pacar? Tubuhnya lemes dan berkeringat, tampak seperti terpesona denganku. Hah, orang seperti ini masih mau bersaing trik godaan denganku? Setelah diajari Vivian, aku bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan cewek manapun. Dibandingkan dengan Vivian yang licik itu, Alexa masih kalah jauh. Dia masih jauh lebih polos. Apa yang mau kau lakukan? Astaga, ini adalah tempat umum. Orang-orang di sini adalah orang penting. Mana boleh macam-macam seperti itu. Memeluk sekencang itu? Udah nggak tahan apa gimana? Kalau nggak tahan, seharusnya carilah tempat tertutup. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku hanya melakukan tugasku sebagai pendampingmu, bener nggak? Jangan sembarangan sentuh. Jagalah sikapmu. Banyak orang lain di sini. Itu bagus. Kalau ada penontonnya, bukankah jadi lebih seru? Menarik. Gak nyangka bisa lihat adegan seperti ini secara langsung. Haha, ini sangat seru. Apakah mereka berpacaran? Kalau iya pun tidak, seharusnya mereka melakukan itu. Anak muda zaman sekarang memang gila. Kau kelewatan. Hah, begini saja sudah kelewatan. Lalu, apakah hal yang kau lakukan gak kelewatan? Aku paling benci dimanfaatkan. Pak, tolong carikan hotel di dekat sini. Kenapa kau ikut? Apa kau nggak marah padaku? Udah dipermalukan di depan umum seperti itu dan dia nggak membenciku? Marah. Sangat marah. Tapi, aku malu jika harus berada di sana. Tahukah kau apa yang akan mereka katakan tentang kita? Reputasiku hancur gara-gara kau. Benarkah? Kau layak merasakannya. Maaf, aku yang salah hari ini. Aku nggak seharusnya memanfaatkan popularitasmu. Tapi, aku benar-benar nggak ada niat jahat. Oh, maksudmu kau hanya memanfaatkan popularitas untuk mendapatkan suatu keuntungan? Tapi, aku lihat pas orang di pesta itu bicara denganmu, mereka menyanjungmu seperti bawahan yang menyanjung atasan. Apakah mereka layak membuatmu mengorbankan reputasimu? Mereka menghormatiku bukan karena aku hebat, tapi karena aku bermarga Sardon. Marga Sardon? Jangan bilang kau nggak pernah mendengar tentang keluarga Sardon. Aku memang belum pernah dengar keluarga Sardon itu keluarga seperti apa. Sudahlah, ini bukan tempat yang cocok untuk bicara. Kita bicarakan di tempat lain saja. Sebuah kamar suite di sebuah hotel. Astaga, memesan kamar begitu saja? Apakah Alexa mau menyerahkan dirinya untuk menggodaku? Hehe, selanjutnya aku pura-pura terjebak, aku akan lihat dia bisa sampai sejauh mana. Baiklah, kita lanjutkan topik yang tadi. Apakah kau tahu, keluarga Orlando dan keluarga Atmojo dari selatan, serta keluarga Sarden dan keluarga Gala dari utara adalah 4 keluarga besar di Leongkok? Hah? Bukankah 4 keluarga besar itu adalah keluarga Dios, keluarga Darnadi, Atmojo, dan keluarga Orlando? Itu udah lama banget. Di antara keluarga besar, juga ada persaingan. Keluarga Dios dan keluarga Darnadi sudah dikalahkan oleh keluarga Sarden dan keluarga Gala. Apa? 4 keluarga besar juga bisa jatuh? Ya,
Meskipun 4 keluarga besar sangat hebat, tapi nggak sampai tahap bisa melakukan segala hal. Kalau keluarga lainnya yang hanya kalah sedikit dari mereka bekerja sama, mereka juga akan takut. Selain itu, setiap keluarga nggak sekompak yang kau kira. Di saat negara dalam kesulitan pun, ada banyak pengkhianat, apalagi hanya keluarga. Banyak orang yang mengkhianati keluarganya sendiri untuk mendapat keuntungan pribadi. Misalnya keluarga Orlando yang sekarang, Peter Orlando belum mati, anggota keluarganya sudah saling berselisih. Kalau bukan karena kemunculanmu, mungkin kurang dari 10 tahun lagi keluarga Orlando akan hancur. Bagaimana dengan keluarga Niall? Apa mereka tidak masuk dalam 4 keluarga besar? Keluarga Niall agak berbeda. Dalam hal kekuatan, mereka nggak kalah dari keluarga manapun, tapi keluarga Niall, terutama, menguasai militer. Jarang ikut campur dalam urusan lainnya. Biasanya keluarga lainnya juga jarang berurusan dengan keluarga Niall. Ya karena nggak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Wah, cewek ini emang bukan orang biasa. Sekarang aku udah berurusan dengan 3 cewek cantik dari 3 keluarga besar. Hehe, beruntung banget. Nggak tahu apakah di keluarga Gala juga ada cewek cantik. Hehe. Yuli Orlando, Vivian Atmojo, dan ditambah kau Alexa Chardon. Hehe. Ternyata aku populer banget sampai disanjung begitu oleh kalian. Aku nggak ada niat jahat. Nggak ada niat jahat? Kalau begitu aku mau tanya. Sebelumnya kau mendekatiku karena apa? Pil pincai yang kuberikan padamu, kau gunakan untuk apa? Aku lihat nggak ada perubahan pada kulitmu. Jelas bukan digunakan oleh dirimu sendiri. Bolehkah aku nggak jawab? Boleh, tapi kau harus memberitahuku apa tujuanmu mendekatiku kali ini. Aku mau membantumu. Membantu apa? Mungkin kau nggak tahu, perjalananmu ke Rakarta kali ini sangat berbahaya. Ada yang mau mencelakaimu. Selain aku, ada pihak lain yang membantu. Itu sebabnya kau baik-baik saja. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu. Terus kau mau mendapatkan apa dariku? Pil pincai? Bukan hanya Petamli yang melindungiku, keluarga Sardon juga. Ada apa ini? Masalahnya rumit banget sampai membuatku pusing. Kau meremehkan kemampuanmu sendiri. Selama ini, hubungan para keluarga besar sangat tegang. Gak ada yang lebih unggul, tapi kemunculanmu menghancurkan semua itu. Pil pincai pun adalah kuncinya. Jadi kalian mau mengajakku bergabung? Sepertinya aku ada di pihak manapun. Keseimbangannya akan tetap hancur. Ini bagus dan buruk. Kalau nggak hati-hati, aku akan celaka. Kami nggak mau kau menghancurkan kondisi seperti ini. Aku juga nggak mau. Emangnya aku nggak bisa tetap netral? Aku hanya ingin menjadi orang kaya. Aku nggak peduli tentang 4 keluarga besar. Tapi, dilihat dari situasi sekarang, takutnya aku nggak bisa menghindar. Dari hal ini, bisa dilihat kalau kau nggak memahami dunia bisnis. Juga nggak paham seribet apa masalahnya. Begini, begitu kondisi yang tegang dihancurkan, setidaknya pasti akan ada satu keluarga yang akan dijatuhkan. Dengan skala bisnis, 4 keluarga besar, keluarga manapun yang jatuh, akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan untuk mempertahankan kestabilan masyarakat. Pemerintahan akan ikut campur dalam persaingan bisnis seperti ini. Begitu pemerintahan ikut campur, akan ada banyak pihak yang terlibat. Negara asing mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dalam hal finansial dan opini publik. Dampaknya akan sangat besar. Jadi kalau tindakanku salah, aku yang akan disalahkan semua orang? Belum tentu. Bahaya selalu disertai dengan peluang. Mungkin saja kau bisa jadi pahlawan. Aku penasaran, keluarga Chardon mau mengajakku bergabung dengan cara apa? Coba kau bocorkan sedikit. Ini, awas. Apa yang terjadi? Dia melindungiku. Dia melindungiku dari tembakan? Kok bisa? Bukankah dia mau menggodaku untuk memanfaatkanku? Kenapa dia melindungiku dan bahkan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri? Penembaknya mungkin masih ada di sekitar sini. Kita harus pindah ke tempat yang nggak bisa dia raih. Kau, nggak apa-apa kan? Udah di saat seperti ini dia masih memikirkanku. Kenapa kau menyelamatkanku? Aku juga nggak tahu. Mungkin itu insting pertamaku. Sudahlah, jangan bicara lagi, akan kuobati kau. Masa bodoh tentang rencananya, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkanku. Aku dimanfaatkan juga nggak masalah. Aku pernah belajar seni bela diri. Aku tahu kondisiku sendiri. Sepertinya aku sudah sekarat. Diamlah. Belajar seni bela diri? Aku ini dokter. Aku lebih paham tentang kondisimu daripada kau sendiri. Kalau bicara terus, kau benar-benar akan mati.
Ngantuk banget. Jangan tidur, nggak boleh tidur. Kalau kau tidur, kau nggak akan bisa bangun lagi. Jangan tidur. Pelurunya terlalu dalam, lingkungan di sini juga terlalu buruk. Kalau mengeluarkan pelurunya begitu saja, malah akan memperluas lukanya dan menyebabkan infeksi. Aku harus menghentikan pendarahannya dulu. Pokoknya, kurangi jumlah pendarahannya dulu saja. Berfungsi, selanjutnya baru tangani. Gawat, detak jantungnya melemah dan hampir berhenti, suhu tubuhnya menurun. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kalau ada dokter bedah dan ruang operasi saat ini, aku pasti bisa menyelamatkannya. Tapi masalahnya sekarang nggak ada apa-apa. Mana bisa menyelamatkannya hanya dengan bubuk obat. Oh iya, telepon ambulans, aku bodoh banget. Kenapa bisa lupa tentang ambulans? Ku harus segera membawanya ke rumah sakit. Halo, ini pusat gawat darurat. Hotel di Jalan Surya, ya benar. Hotel yang itu. Cepatlah, dia udah sekarat. Bertahanlah, ambulans akan segera sampai, kau harus bertahan. Jantungnya berhenti berdetak. Tangannya semakin dingin, suhu tubuhnya menurun sangat cepat. Apa benar-benar nggak bisa melakukan apa lagi? Aku nggak boleh membiarkannya mati. Bukan ini yang kuinginkan, dia nggak boleh mati. Terpaksa aku harus mencoba teknik tenaga ratum. Keadaan sudah begini, harus coba semua yang bisa dicoba. Wah, berfungsi. Selama energinya bisa mencapai jantungnya, dia bisa terselamatkan. Tenggorokanku nggak nyaman. Baguslah kau sudah bangun. Jangan tidur lagi. Bertahanlah. Ambulan akan segera sampai. Ayo kita mengobrol sebentar. Beritahu aku apa yang paling ingin kau lakukan. Tete, terima kasih. Sebenarnya aku sangat gagal. Udah setua ini, masih nggak tahu rasanya pacaran. Apalagi ciuman. Selama ini aku hanya tahu bekerja dan mencari uang. Kualitasmu bagus, pasti ada banyak cowok yang mengejarmu. Selama kau bisa bertahan, akan kukenalkan cowok padamu. Biasanya, saat orang tahu identitasku, mereka nggak berani mendekat. Atau malah mendekatiku demi uang. Yang seperti itu, mana bisa dianggap pacaran. Aku berani. Aku nggak peduli kau dari keluarga mana dan punya uang berapa. Selama kau bisa sembuh, aku akan menjadi pacarmu. Benarkah? Tapi, aku lebih tua darimu. Lagi pula, bagaimana dengan pacarmu? Umur bukanlah masalah. Selama kau nggak mati, kita bisa mencoba berpacaran selama 1 tahun. Kita akan lihat apakah kita cocok. Pokoknya kau jangan mati. Terima kasih. Jantungnya berhenti berdetak lagi. Kenapa begini? Tadi udah pulih, kenapa berhenti berdetak lagi? Apa teknik tenaga ratum pun sudah nggak berguna? Nggak. Kalau sudah nggak berguna, tadi dia nggak akan bangun. Pasti ada yang salah. Sebelum energinya masuk ke jantung, perlu menembus kulit. Mungkin jadi menguras terlalu banyak di prosesnya. Yang benar-benar masuk ke jantung takutnya hanya sedikit. Kalau langsung masuk dari dalam tubuhnya, kumpulkan semua energi dalam tubuhku ke mulutku dulu. Terus, kendalikan energinya dan masukkan ke jantungnya. Kesadaranku bisa mengendalikan energi. Kalau aku membuatnya berubah bentuk. Berguna. Kemanapun energinya pergi, organ dalamnya hidup kembali, dan jantungnya mulai berdetak kembali. Tapi masalahnya, ini membutuhkan terlalu banyak energi. Baru sebentar saja, lebih dari setengah energiku sudah terkuras. Sial. Kalau aku bisa mencapai tahap kedua, situasinya pasti akan jauh lebih baik. Konsumsi energinya terlalu cepat, staminaku juga berkurang cepat. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Cepat-cepat selamatkan yang terluka. Kondisi yang cewek sangat bahaya, perlu pertolongan darurat. Cowok ini juga dehidrasi dan kehabisan tenaga. Gak usah mengurusku, aku baik-baik saja. Selamatkan dia dulu. Aku nggak punya tenaga lebih untuk melakukan operasi. Aku harus menyerahkan semuanya kepada dokter. Aku udah membantunya melewati masa-masa kritis. Sisanya pasti nggak sulit bagi dokter di Rakarta. Udah berlatih teknik tenaga ratum begitu lama. Karena selama ini terhenti di tahap pertama, energi di dalam tubuhku nggak banyak. Kalau hanya mengandalkan energi segitu, takutnya aku hanya bisa bertahan belasan detik tadi. Tapi, di saat kritis, tiba-tiba muncul banyak energi dari kepalaku dan membantuku bertahan 3 menit sampai ambulan datang. Kalau enggak, Alexa pasti sudah mati. Biasanya saat berlatih, energinya akan bersirkulasi di dalam tubuhku setelah masuk. Tapi, semenjak pembuluh darah kepalaku meledak, energi yang mencapai bagian kepalaku seperti menghilang.
Apakah pembuluh darah kepalaku yang udah meledak menjadi seperti ruang penyimpanan yang perlu diisi dengan energi melalui berlatih teknik energi Ratum? Kalau mengisi semua bagian kepalaku dengan energi, apakah aku bisa mencapai tahap kedua? Ada satu hal lagi, tadi Alexa bilang dia pernah berlatih seni bela diri. Kalau mengingat tentang Vivian, Kayla, dan Pak Tua itu, seni bela diri yang Alexa latih mungkin bukan seni bela diri biasa. Energi dari teknik energi Ratum mungkin saja punya efek lain selain mengobati orang. Kau William Yorda, bagaimana kondisi Alexa? Dia sedang dioperasi. Kalau sampai putriku kenapa-kenapa kau akan merasakan akibatnya. Hah? Keluarga besar emang hebat bisa mendapatkan informasi secepat itu. Kalau terjadi sesuatu pada kakakku, aku akan membunuhmu. Namaku Vanessa Sharden. Ingat itu. Hah! Sialan, hidupku di Gemarang baik-baik saja. Karena diculik ke Rakarta, aku hampir saja dibunuh oleh penembak. Bukan cuma itu, aku bersusah payah menyelamatkan cewek bodoh itu, malah diancam oleh seseorang cowok. Diancam oleh cowok masih nggak apa-apa. Sekarang ada cewek yang mengancamku juga. Hah! Tapi, memang aku yang salah. Aku nggak bisa membalas. Apa mereka semua kira aku mudah ditindas? Hah! Aku menyinggung siapa? Kenapa harus menghadapi semua ini? Sekarang sudah jauh lebih nyaman. Tadi waktu aku memukul tiangnya, energiku secara otomatis melindungi diriku dan juga membantuku memulihkan luka. Bukan cuma itu, kekuatanku juga udah jadi jauh lebih besar. Dulu aku nggak akan bisa merusak tiang seperti ini. Tadi energiku sudah terkuras. Energi yang kudapatkan setelah datang ke rumah sakit juga ikut terkuras. Sekarang, aliran energiku menjadi jauh lebih cepat. Jumlahnya juga jauh lebih besar. Energi William pulih dengan cepat, melebihi orang biasa. Kelihatannya dia sedang berlatih suatu teknik. Bagian kepalaku masih seperti sebelumnya, menelan semua energiku, seolah-olah nggak bisa terisi penuh. Aku bisa dengan jelas merasakan jumlah energinya semakin banyak. Kalau sekarang memukul lagi, kekuatannya jauh lebih besar. Astaga, kuat banget. Seperti yang kuduga, peningkatannya sangat besar. Sepertinya hanya saat energiku sudah terkuras habis, baru hasil latihannya akan lebih besar. Aku harus berjuang lebih keras dan membiarkan lebih banyak energi memasuki bagian kepalaku. Gak terjadi masalah dengan latihannya. Harus membantunya melancarkan aliran energinya. Ini teknik apa? Ini berbeda dari teknik yang kita latih. Terima kasih, aku nggak apa-apa. Meskipun muntah darah, sepertinya pembuluh darah kepalaku udah bertambah. Secara keseluruhan, aku juga nggak terlalu merasakan sakit. William menguasai seni bela diri kuno. Ini nggak tertulis di informasi tentangnya. Selain itu, seni bela dirinya sangat kuat. Bagaimana? Pelurunya sudah dikeluarkan. Sudah tidak ada masalah besar. Siapa? William? Aku... Pasien mau menemuimu. Apa? Orang pertama yang Alexa mau temui adalah William? Bukankah seharusnya kami? Biarkan saja, seharusnya kita duluan yang menemuinya. Dasar. Pak William, bisakah beritahu apa yang terjadi saat itu? Menurut pemeriksaan kami tadi, kami curiga jantung pasien sempat berhenti berdetak. Hal seperti ini pun bisa diperiksa. Dokter di sini hebat juga. Aku juga nggak tahu, pokoknya waktu itu aku langsung menelepon ambulan, lalu dokter datang. Masalah teknik energi Ratum nggak boleh sampai ketahuan. Semakin sedikit yang tahu, semakin bagus. Itu adalah trik andalanku. Oh, baiklah. Bagaimanapun juga, yang penting Alexa selamat. Ayah, Ibu, jangan khawatir Vanessa. Kau juga jangan menangis. Aku nggak apa-apa. Jangan bicara. Istirahatlah. Kak, kau harus segera sembuh. Tadi aku sudah memberi pelajaran pada William itu. Apa yang kau lakukan padanya? Enggak melakukan apa-apa. Hanya menamparnya saja. Hanya menamparnya saja? Kalian keluarlah dulu. Apa yang terjadi? Ada orang yang mau membunuh William. Aku menyelamatkannya. Menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawamu? Seberharga apapun dia, juga nggak layak untuk membuatmu mempertaruhkan nyawamu. Gak ada masalah, layak atau nggak layak. Saat itu aku juga mendorongnya tanpa sadar. Aku nggak memikirkan hal lainnya. Masalahnya sudah begini, nggak perlu didebatkan lagi. Oh ya, apakah penembaknya sudah ditemukan? Saat kami datang, penembak sudah bunuh diri. Kami nggak bisa mendapatkan informasi apapun. Bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan dengan William? Saat aku sekarat,
dia menyelamatkanku. Tapi, aku nggak tahu cara apa yang digunakannya. Aku hanya merasa ada sebuah tangan yang meremas jantungku, meski kedengarannya aneh. Aku memang merasa seperti itu. Untuk masalah ciumannya, lebih baik jangan dibahas. Apa? Ada sebuah tangan yang meremas jantungmu? Nggak, seharusnya bukan secara fisik. Mungkin dia melakukannya dengan energinya. Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh pelatih seni bela diri biasa. Selain itu, saat itu Alexa sudah hampir kehilangan kesadaran. Perkataannya nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Meski begitu, aku harus menilai ulang William. Metodenya sangat misterius dan dia emang hebat. Kenapa dia terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Hei, apa yang kau lihat? Kau beruntung kali ini. Kakakku baik-baik saja. Kalau enggak, kau akan mati.